dari semula. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depanku, harapan. Semua baik, semua baik di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah yang Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh, Kau jadikan hidupku berarti. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu itu sungguh indah.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam nama-Mu ditemukan. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam ku temukan kuatku. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan tinggikan nama-Mu, Yesus, kemuliaan. Sekali lagi katakan, sebab itu ku
Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu Yesus, kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sekarang tegaklah kepalaku, tepi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, oh, bersorak bagi kebesaranmu. Kami memujimu, bersorak bagimu, memuliakanmu Tuhan, meninggikan Engkau. Haleluya. Kami memuji Engkau, memuliakan Engkau selamanya. Terpujilah Engkau selamanya. Kami memujimu, kami memuji Engkau selamanya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat berikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam yang tak bisa dunia berikan. Sekali katakan, tiada yang dapat
tiada yang dapat berikan seperti yang kau teladani. Hadirkan ketenangan dalam tak bisa dunia berikan, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, kau buktikan engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, engkau tetap memilikiku. Ku aman dalam hadirat-Mu, kau buktikan engkau setia, selamanya kau setia, selamanya kau setia, selamanya kau setia. Haleluya, terima kasih Bapak. Kami bersyukur pagi hari ini. Oh, terima kasih kalau kami kembali boleh bersekutu pagi hari ini. Oh, kedamaian, ketenangan hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau ada di antara kami. Kami bersyukur setiap hari lewat persekutuan. Terima kasih buat segala perkataan-perkataan dan yang adalah air kehidupan bagi kami, yang adalah makanan. Oh, bisa kami nikmati setiap hari. Hidup-Mu Engkau limpahkan setiap kali kami bersekutu. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kami memberikan kedaulatan kepada-Mu. Oh, terpuji nama. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Baik, shalom, selamat pagi. Shalom semua. Shalom Pak. Shalom semua. Shalom yang lain. Shalom. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Yang lain shalom. Belum di depan kamera kah yang lain ini? Pak, shalom semua. Yang di radio shalom. Kok katanya suaranya kecil? Cek 1. Ada perubahan. Oke. Cek lagi. Shalom. Cek. Cek 1. Cek 1. Harusnya sudah kencang. Bentar ya.
Cek 1. Puji Tuhan, shalom. Shalom, shalom, shalom. Cek 1. Cek 1. Cek 1. Oke. Itu radio ya? Oh, ya, sudah kencang ya. Oke, sudah kencang ya radionya harusnya ya. Cek 1. Oke. Ya, puji Tuhan ya. Di sini sudah kencang kah suaranya? Sudah ya? Baik. Puji Tuhan. Semua sehat. Sehat semua. Haleluya. Baik. Oke. Kita lanjutkan sedikit yang kemarin ya. Yang saya baca kemarin ya di Zoom Paskah itu ya. Nah, itu dari bukan dari lanjutan yang biasanya. Kemarin sudah sampai bab 24 ya. Tapi dari apa ini? Perkataan Tuhan kepada jalan ini ya. Ini jalan bentar ya. Firman Kristus saat ia berjalan di tengah jemaat. Ya, kalau yang biasanya itu adalah perkataan Kristus pada mulanya. Firman yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat ya. Kalau ini adalah firman Kristus saat ia berjalan di tengah jemaat. Jadi di sini saudara diceritakan gitu. Kalau yang sebelumnya itu kan boleh dikatakan kita benar-benar dibawa untuk melihat lebih ke arah kita itu melihat Tuhan yang di sorga sebetulnya. Ya. Jadi ketika saya membaca ini gitu ya, dia kan ceritakan gitu. Bagaimana ketika pertama kali dia mulai menyadari. Dia mulai menyadari bagaimana Kristus itu menampakkan diri gitu. Jadi semua para hamba Tuhan yang namanya dia manusia itu tidak akan berani menyatakan Allah yang sebenarnya gitu. Tidak, itu akan selalu pada posisinya dia sebagai manusia saja gitu. Nah, ketika Tuhan datang pertama kali pun, saudara, Yesus itu juga, kenapa dia baru tampil umur 30 tahun gitu? Karena dia harus menjalani kehidupannya persis sebagai manusia. Memang agak berbeda sedikit, dia benar-benar
sejak dari kandungan gitu. Ya, sejak dari kandungan. Nah, sebetulnya kita pun sebetulnya demikian juga gitu. Cuman dari segi asal usul kemanusiaannya Tuhan Yesus, dari segi asal usul itu memang tidak bercampur dengan manusia gitu. Ya. Jadi karena memang kita tahu manusia itu kan kita tahu sejak semula juga itu adalah berasal dari Allah. Ya kan? Oke. Bolehkah saya minta sekali lagi yang nggak buka kamera gitu? Ya, dan bolehkah wajahnya ada di depan kamera? Pada kerja nggak sekarang ya? Kerja semua ya? Pada yang lain pada masak kah? Shalom yang tidak buka kamera. Haleluya. Shalom Mak Yeye. Lagi masak kah? Shalom, Pak. Iya. Lagi ada Haleluya. Baik. Oke ya. Shalom Pak Twin. Shalom Arta. Shalom Pak Glory Sitorus. Keluarga Glory Sitorus. Kemarin saya sharing lama dengan Pak Glory ya. Saudara, perkataan-perkataan makin kita mendekat ini, saudara, perkataan makin serius ya. Dan kalau saudara tidak mengubah sikap saudara gitu, ada nanti hal yang begini, saudara. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar gitu. Tetapi ada juga perkataan kan, barang siapa yang merasa dirinya punya gitu, tapi sebetulnya dia nggak punya gitu, maka apa yang dianggap ada padanya akan diambil. Saudara, Tuhan itu sangat nyata gitu. Dan dia itu untuk mempercayakan dirinya, saudara, kepada kita, kepada satu kelompok seperti kita gitu, itu dia tidak sembarangan. Dia menunggu waktu yang lama, saudara. Dan tahukah saudara, untuk membuat kita pun bisa duduk di sini, itu Tuhan, bukan kita. Dan kalau Tuhan ingin mengeluarkan kita dari sini juga, itu Tuhan, bukan kita gitu. Saudara, dalam hal ini saudara, saya pun tidak bisa membuat saudara tetap di sini gitu. Nggak bisa. Karena itu urusan saudara juga secara pribadi dengan Tuhan gitu.
Yang mengalami Tuhan itu sendiri pun tuh saudara juga. Walaupun saya berikan banyak kesaksian tentang bagaimana Tuhan, bagaimana saya bersama dengan Tuhan, itu nggak bisa menggantikan hubungan saudara pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa. Nah, saudara, ketika saya kita boleh melihat ya, bagaimana sih sebetulnya Tuhan yang ada di antara kita itu. Gimana maksudnya, gimana menerangkannya? Kalau kita boleh melihatnya bersama-sama, tentu kita akan melangkah bersama-sama. Kita akan membangun kerajaannya Tuhan ini gitu. Ada konsep-konsep yang harus dibongkar dari pemikiran kita, konsep-konsep yang lama. Jadi kalau kita bisa dibawa sampai sejauh ini, tahukah saudara, terangnya itu makin lama makin terang gitu. Makin jelas. Tetapi banyak di antara orang yang mengikut dia tidak sadar bahwa ternyata kekudusan Tuhan juga makin kuat gitu. Terangnya Tuhan makin kuat. Disiplin Tuhan juga makin tinggi gitu. Jadi kepada orang yang karib dengannya, kunyatakan kekudusanku katanya. Itu satu perkataan sebetulnya yang kalau orang yang semakin dekat dengan Tuhan, itu akan mengerti itu, saudara. Ada satu hal yang begini, saudara, di dalam hati orang yang semakin melekat dengan Tuhan. Di satu sisi kita bebas dengan dia, tetapi di sisi lain kita akan makin tahu dia itu, kalau saudara baca di dalam kitab Keluaran atau Kejadian, Keluaran kalau nggak salah, jangan membangkitkan amarah Tuhan katanya gitu. Karena cepat kali dia marah katanya kayak gitu kan. Itu firman, saudara. Dan kita akan mengalami, kita akan merasakan firman yang seperti itu gitu. Orang Israel benar-benar takut ketemu dengan Tuhan. Benar-benar takut. Benar-benar takut. Jadi Musa, yang dia benar-benar, jadi Musa pada waktu itu gini, karena dia mengenal Allah itu, dia Allah yang sangat baik. Gitu. Kan ketika memperkenalkan itu kepada dia gitu. Kan ada ini, sebab Tuhan baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, Allah yang penyayang gitu. Jadi Musa benar-benar mengalami Tuhan, jadi kuat sekali tentang hal itu gitu. Ya. Tetapi saudara, dia tidak mengetahui bahwa ternyata dia itu nggak habis pikir, kenapa ya orang Israel ini takut sekali berjumpa dengan Tuhan. Gitu. Tetapi saudara, suatu saat ketika Tuhan menyatakan kekudusannya, kan dia yang menulis itu.
bahwa Allah berikhtiar ingin membunuhnya. Itu kan tulisannya Musa. Apakah dia tahu? Apakah Tuhan bilang sama dia, aku mau membunuh engkau? Tidak. Tapi dari kesaksiannya istrinya, dia tidak tahu kalau Allah ingin membunuhnya. Padahal saudara bayangkan tiap pagi, tiap hari jumpa dengan Allah. Berhadapan muka dengan muka, saudara. Tapi masa dia nggak tahu kalau Allah nggak kasih tahu gitu loh. Misalnya dia kasih tahu kayak gini, kamu harus surat anakmu gitu. Diingatkan misalnya begitu. Kenapa kayak dia nggak diingatkan gitu? Lalu ketika dia nggak bisa masuk tanah perjanjian itu, bukankah sebelumnya dia sudah sering ngeyel sama Tuhan? Tapi diampuni oleh Tuhan? Bahkan dia berani nantang gitu Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan nggak marah di situ. Kenapa kali ini? Jadi saudara, ada sesuatu yang kita mesti pahami. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita begini, saudara. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, ada bahaya. Kemarin Pak Glo itu sharing sama saya gimana kayak, kenapa ya Pak? Saya belakangan ini saya memang lihat kemarin tuh lemas gitu ya. Puji Tuhan, dia mau cerita gitu. Dia kayak apa gitu. Kok tiba-tiba aja kayak mikirin mati aja gitu. Itu yang ngerasa kayak sesak gitu. Itu ketika saya bicara itu rasanya saya deg-degan juga dalam hati saya karena aduh Tuhan. Gitu. Apalagi kemarin tahu tentang ceritanya kan istrinya Pak Glory kan Rohana kan kerja di Hong Kong kan. Kemarin kan ada yang meninggal seperti itu kan. Itu lagi. Dan dia tahu, dia ikut waktu itu juga kalau nggak salah. Mereka ikut juga. Nah, itu dari saya sharing-sharing, bangkitkan imannya gitu ya. Itu mulai dia merasa lega gitu. Jadi untuk mengarahkan, padahal ikut juga setiap hari dia mendengarkan gitu. Dia ceritain lah semua gitu. Dan saya cerita aja semua tentang Tuhan yang nyata gitu. Sampai merasa lega gitu. Tapi dalam hati saya begini, aduh Tuhan, ada sesuatu nih yang kami semua mesti tahu nih gitu. Bahwa Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan selama ini. Kita terlalu ini loh saudara. Kita terlalu merasa kita ini dekat dengan Tuhan. Terlalu kayak apa ya? Jadi karena saking kuatnya kita mengenal, oh dia itu kasih. Jadi kita nggak tahu kalau dia itu sekali mendisiplinkan kita, itu dia serius sekali. Kayak lupa semua siapa kita. Sama seperti ketika dia penuh dengan kasih itu, dia lupa semua pelanggaran kita. Tapi sama seperti itu ketika kita itu tidak memperhatikan takut akan Tuhan, maka dia akan menyatakan dirinya yang sebenarnya. Jadi
Kita mesti belajar di sini satu hal. Kita mesti serius memperhatikan hidup kita. Saudara pikir, saudara, kalau Tuhan ada di antara kita dengan sabar, saudara pikir dia nggak menuntut, saudara pikir nggak ada batas waktunya. Saya betul-betul, saudara, ketika dia bilang itu, ketika saya lihat, sesak juga dia gitu. Jadi pikiran-pikiran kematian gitu yang ada. Sampai pikirin gimana nanti anak saya, gimana sih istri saya, gitu-gitu. Jadi itu kan langsung roh maut kan yang nyerangnya gitu. Tapi saudara, dalam hal itu juga saya diam-diam dalam hati saya begini. Kalau dulu mungkin langsung aja ini semua kan, Injil semua doain gitu. Saya nggak begitu tadi malam. Karena saya tahu Tuhan berurusan dengan kita masing-masing. Saya cuma bisa bilang, sudah kamu datang bilang apa? Mungkin ada yang masalah dulu tersembunyi, sudah ngomong terus terang. Pandang Tuhan. Berkali-kali saya bilang. Ikutin nanti semua. Kalau kamu nggak ini, dengerin rekamannya di YouTube gitu setiap hari. Gitu. Nah, saudara, jadi dalam hal ini, saudara, kita sudah mulai agak serius. Gitu. Tapi walaupun bicara demikian ini, saudara, tetap juga, jadi dia nggak mau juga kondisi seperti ini terus, nggak. Lalu kita datang kepada dia dengan tegang gitu, nggak juga. Tetapi kita mesti ngerti itu. Dia justru dia mau kita datang dengan sukacita. Iya, itu betul. Di satu pelajaran ini mesti kita tanamkan dalam hati kita. Gitu. Sehingga ketika kita datang, setiap kali kita datang, sikap hati kita perhatikan ketika kita bangun. Coba cek setiap hari. Kita bangun itu makin lama kita makin benar-benar ready nggak jumpa sama Tuhan. Ketika malamnya kita mau istirahat, kita persiapkan nggak segala sesuatu. Benar-benar nggak kita ingin mendapatkan Tuhan setiap hari? Berharga nggak Tuhan sama kita setiap hari? Lebih berharga nggak Tuhan itu dari pekerjaan kita? Lebih berharga, lebih takutkah kita sama manusia daripada sama Tuhan itu? Tapi apa buktinya kita takut akan Tuhan itu? Harus ada bukti dong. Kalau nggak ada, itu bohong namanya. Ya, itu setiap hari. Jadi saudara, yang dari kali ini saudara, pribadi yang menceritakan ini saudara, secara manusianya. Ini loh dia ceritakan. Itulah yang saya bagikan dari awal kemarin. Dan ketika dia cerita ini saudara, saya boleh menangkap, oh juga Tuhan Yesus dulu seperti ini kan prosesnya. Ketika dia umur 12 tahun, kan dia itu merasa, emang tempat tinggalku di sini, di bait suci ini. Apa kamu nggak tahu, katanya sama ibunya gitu. Apa kalian nggak tahu aku harus ada di rumah bapakku gitu. Bayangkan bagaimana. Jadi kalau kira-kira seperti itu kan, coba kira-kira ketika
ayahnya Yusuf itu mendengarkan itu, aku ini siapa dong gitu. Karena dia menyebut bapak yang lain gitu. Tahukah saudara, dulu mereka nggak kenal loh, kalau mereka belum punya pengenalan kalau Allah itu bapak mereka. Enggak. Allah itu Allah, Yehova gitu. Allah itu ya Yahweh itu gitu. Itu yang mereka kenal. Namun kalau Allah itu adalah Bapa, Yesuslah yang mengatakan. Lalu dikatakan di depan orang tuanya. Apa kalian nggak tahu kalau aku harus dari rumah bapakku dan mengurus bisnis bapakku? Itu cukup mengejutkan Maria, tapi responnya Yusuf bagaimana? Kita kan nggak tahu kan kenapa dia mati muda kan, Yusuf kan? Kita nggak tahu kan alasannya kenapa. Tapi bagaimana menghadapi anak yang seperti itu gitu? Dia kayak lain gitu loh. Dan dia pun nggak tahu. Samalah misalnya seperti saya, saudara. Kalau saya mengikuti saudara terus gitu, kenapa saya ngeyel terus gitu? Saudara bisa marah sama saya. Saudara bisa kesal sama saya gitu. Tapi kenapa saya nggak bisa berubah? Dalam hal apa, saudara? Dalam hal keseriusan saya dengan Tuhan kan? Kenapa saya nggak berubah dalam hal itu? Kenapa saya nggak bisa ngikutin saudara yang terus seperti itu? Ya sudahlah Pak, biasa. Kenapa saya nggak bisa? Kenapa lebih baik bagi saya meninggalkan semua saudara? Yang penting itu Tuhan. Aneh kan saya kan? Bahkan ketika awal-awal saudara salah menilai antara hubungan saya dengan istri saya. Kami baik-baik saja gitu. Tidak ada masalah. Sampai orang mengatakan perbaiki dulu hubunganmu, keluargamu gitu. Tapi puji Tuhan saudara, Tuhan telah membawa kita sejauh ini dan berangsur-angsur ketika kita mulai tertuju kepada Tuhan, kita mulai ngerti. Saudara sedikit demi sedikit mulai bisa terima saya. Dan saudara, coba bayangkan ketika Tuhan Yesus harus tinggal bersama dengan orang tuanya selama 18 tahun berikutnya. Keilahian dia itu harus tersembunyi di dalam kemanusiaan. Dalam kerendahan hati. Bayangkan ketika adik-adiknya menganggap dia sudah sinting, saudara. Iya kan? Kenyataannya begitu kan? Mereka nggak percaya. Karena apa, saudara? Tuhan itu nggak ada yang mengenal. Abraham pun nggak mengenal dia seutuhnya. Itu sebabnya dia harus hidup sampai dengan sekarang. Semua orang-orang kudus itu, mereka diberikan kesempatan untuk melihat Allah melalui kita. Melalui dari setiap generasi ke generasi. Karena apa, saudara? Kan di alam roh,
Mereka itu kan nggak memikirkan lagi kehidupan untuk daging mereka. Apakah yang mereka mau lihat itu adalah kehidupan surga, yang baik, yang itu segala fasilitas mereka nikmati. Apakah itu? Dulu mereka sudah menikmati selama di bumi. Misalnya seperti Yusuf lah. Dia sudah jadi raja dunia. Tetapi ketika dia di penghujung hidupnya, dia kan pasti ada sesuatu yang masih misteri. Nanti kalau aku mati ini gimana ya? Tetapi dia nggak punya lagi apa yang mau dia capai di dunia ini. Sudah berhenti hidupnya di dunia. Tetapi ketika di masa itu, apakah dia sudah mengenal Tuhan sepenuhnya? Tidak. Dia terus duduk di kaki Tuhan. Mereka beristirahat. Abraham juga begitu. Daud juga begitu. Dikatakan mereka duduk di pangkuan Abraham. Mereka seperti hidup kembali, seperti anak kecil yang dipangku oleh seorang ayah. Saudara, semua perkataan itu mengandung satu rahasia. Kenapa dikatakan Bapak Abraham? Kenapa itu sebagai representatif daripada Allah itu sendiri? Tapi kenapa disebut Bapak Abraham? Apa artinya itu? Dia bisa terangkan semua kepada kita dengan sangat gamblang sekali. Kalau apa, saudara? Kalau kita semua mau mempersilahkan Tuhan menampakkan diri di antara kita. Bagaimana caranya Tuhan menampakkan diri? Sekarang dia menampakkan diri. Itu bukan begini, saudara. Dia tidak misalnya, lalu dia menyatakan diri melalui Parlin misalnya begitu. Oke? Tetapi saudara, dia itu tiba-tiba menghilang dari Parlin gitu. Ya pakai salah satu di antara kita. Tetapi untuk bisa menjadi manifestasi daripada Tuhan menampakkan diri melalui kita, ada perjalanan. Itulah seperti perkataan-perkataan yang kita baca kemarin, saudara. Kan itu kita alami juga. Ketika pertama kali kita jumpa dengan Tuhan, apa yang kita doakan sama Tuhan? Coba ingat-ingat. Bukankah saudara ingin mempersembahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan? Lalu kenapa itu hilang? Bukankah orang-orang sahabat-sahabat kita yang tetap menanti-nantikan Tuhan itu, bukankah pernah mereka mengalami hal yang sama seperti yang kita alami? Mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka. Mereka rela meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan. Mereka tidak memikirkan masa depan mereka. Tetapi kenapa sekarang? Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak melihat Tuhan seperti yang kita lihat. Karena apa, saudara? Sudah dibutakan oleh ilah zaman ini. Nah, saudara, Tuhan itu mau ditemui, mau menyatakan dirinya yang makin hari makin berterus terang kepada kita. Enggak kepada sembarang orang. Jadi bukan masalah siapa kita. Bukan masalah kita lahir gimana, kita anaknya pendeta. Kita sudah dulu melayani Tuhan, sudah begitu. Enggak. Bukan itu masalahnya. Kita semua dalam hal ini sama, semua sama-sama ciptaan. Kalau saya pun bisa jadi sekarang jadi pendeta gitu, apakah karena gimana? Bukan karena pilihan Tuhan.
Mungkin kalau saya sekolah tinggi dulu, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Atau kalau saya misalnya dapat kerjaan bagus dulu, ketika misalnya kalau saya ingat tahun 94 di Batam gitu, bayangkan untuk cari kerjaan tukang bangunan, helper, itu sulit dulu saya bayangkan. Kok bisa? Untuk cari kerja di perusahaan keliling semua. Nggak dapat. Udah saya bilang, jadi tukang bangunan, jadi helper, itu pun sulit. Kok bisa? Katanya dulu banyak pekerjaan tahun 94. Berarti kan semua kan kita itu ada dalam rencana Tuhan kan? Jadi ketika kita mulai menyadari sekarang, ternyata Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sikap hati kita setiap hari mesti semakin berubah ke arah Dia. Ketakutan-ketakutan kita akan kehidupan kita masih terlalu kuat. Tetapi saudara, yang jadi permasalahan kita sebetulnya bukan masalah ketakutan kita akan itu semua. Bukan. Yang jadi masalah kita adalah kita nggak pernah sangat serius dalam mencari Tuhan. Itu masalahnya. Bukan masalah karakter kita atau ada hal-hal jahat masih dalam kita. Itu saudara sudah, kalau kita mau kasih bahasanya gini, itu semua dimaklumi oleh Tuhan. Memang pada dasarnya kamu begitu. Justru kalau kamu anggap dirimu baik, dirimu lebih baik, itu kamu sedang dalam masalah, aku nggak bisa tolong kamu. Justru ketika kamu sadar kamu lemah, kamu begini, justru itulah jalanku untuk menunjukkan kepadamu siapa dirimu. Dan kalau engkau sadar, maka engkau datang berseru kepadaku. Itulah firman Tuhan bagi kita. Supaya kita menyadari kalau kita bisa berubah, bukan karena kita. Nggak ada unsur daging kita di situ. Dan Tuhan sangat membenci pekerjaan daging kita. Itu masalah. Itu yang membuat Lucifer itu ketika dikasih dia, kan dia dikasih sebetulnya lebih banyak daripada malaikat yang lain. Tapi dia itu merasa itu punya dia. Gitu. Sehingga dia menjadi membuat kekacauan. Jadi kayak Tuhan itu nggak kelihatan gitu loh. Jadi pada waktu dia itu sebagai anggota keluarga di kerajaan Allah itu, saudara. Dia itu mulai melihat karena dia harus melakukan pekerjaannya. Jadi ketika temannya itu, Abaddon itu, mulai nyinggung dia. Wah, kamu nggak capek? Kamu sibuk sekali nampaknya. Tapi kok kayaknya Tuhan nggak pernah ucapkan terima kasih sama kamu ya. Saudara, hal itu yang kadang-kadang membuat saya Tuhan, masa sih Tuhan istilahnya? Ke orang-orang lain, kan sudah jelas kan
Hidupnya kan kelihatan kayak gitu Tuhan. Para hamba Tuhan itu lihatlah. Tapi kenapa ya Tuhan? Kok orang-orang easy going aja mereka tetap di sana Tuhan. Apa sih yang kurang Tuhan? Selalu seringnya ngomong begitu. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Makanya sering membenarkan diri sendiri. Untuk menaklukkan itu dalam diri seseorang. Bukan satu hal yang mudah. Muncul terus ego kita ini, saudara. Makanya saudara, orang yang ditanya di dalam pesta itu yang tidak pakai pakaian pesta itu adalah orang yang seperti kita. Tidak bisa bersuka cita menikmati apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan misalnya bilang ke saya, itu ya, sekarang kira-kira kalau aku ambil semua yang kuberikan kepadamu, kamu siap? Maksudnya yang diambil itu adalah ini, saudara. Dirinya di dalam kita. Itulah penderitaan yang sangat luar biasa. Itulah sebetulnya neraka yang sesungguhnya. Neraka itu bukan masalah api. Bukan itu loh neraka. Neraka itu adalah tempat yang terpisah dari Allah. Ketika aku gak ada dalam dirimu. Nah, jadi saudara, di perkataan-perkataan berikut yang kita baca, saudara. Nanti saudara. Di situ saudara, Tuhan itu sendiri bisa menerangkan dirinya sendiri melalui seorang manusia. Tapi yang mau kita pelajari di sini, bagaimana manusia itu? Kenapa dia bisa menjelaskan seperti yang Allah maksudkan? Ini yang saudara mesti pelajari. Karena Tuhan mengatakan, belajarlah daripadaku, katanya. Ketika dia bicara itu, saudara, dia bicara pada posisinya sebagai manusia, sama seperti kita. Marilah kepadaku, katanya. Itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada dia sebagai manusia pada waktu itu. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Saudara mesti merenungkan apa yang dia ucapkan tentang dirinya dengan Bapaknya. Saudara mesti perhatikan perkataan-perkataan Tuhan itu. Kalau saudara mau mengerti perkataan yang saudara baca sekarang, yang saudara dengarkan sekarang. Supaya saudara juga boleh mendengarkan perkataan Parlin ini. Kenapa Parlin bisa ngomong kayak gini gitu? Apa yang sedang Tuhan kerjakan gitu, di dalam hatinya yang diceritakan dengar secara terbuka. Kenapa dia bisa terbuka cerita? Kenapa dia tidak lagi merasa dirinya itu sebagai mencari pujian dari saudara? Kenapa bisa seperti itu? Apa yang dihidupi si Parlin itu? Kira-kira begitu maksudnya. Jadi kira-kira seperti itulah Tuhan Yesus dulu bicara.
Kenapa dia bisa bicara? Kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Allah. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Bukankah itu menghujat? Padahal jangan membuat bagimu patung atau yang menyerupai apapun. Kenapa dia berani berkata? Itu kan melanggar. Apa yang membuat dia bisa berani berkata seperti itu? Saudara mesti merenungkan diri saudara dengan Yesus. Yang walaupun dia adalah anak, namun dia telah belajar menjadi taat. Bahkan taat sampai mati. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus bisa ngomong seperti itu. Tetapi hanya masalah murid-muridnya mulai mencintai dunia. Dia stres. Dia marah-marah. Ketika dia melihat dosa merajalela di jemaat. Tahu nggak saudara? Kita harus serahkan dia kepada iblis katanya. Tahukah saudara di zamannya Petrus? Petrus tidak perlu mengeluarkan perkataan seperti itu. Ketika ada Ananias dan Safira berbohong. Dia ngomongnya lembut. Ananias, segitukah hasil penjualannya? Petrus bisa memanage. Tapi tahu nggak saudara? Orang lebih meniru Paulus daripada Petrus. Karena apa? Tulisan Paulus itu lebih banyak. Dia lebih pintar. Mungkin Petrus nggak pintar. Anggapan mereka begitu. Mereka lupa kalau Petrus dulu juga adalah seorang pencari Tuhan. Dia juga seorang pelajar. Cuman dia itu harus keluar dari sinagoge, harus keluar dari bait suci. Karena apa? Dia nggak tahan melihat kemunafikan ahli-ahli Taurat itu. Makanya dia jadi nelayan saja. Jadi sejak muda sebetulnya. Oh, tolong hidupkan nak. Hidupkan cepat. Oke. Jadi sekarang saudara, orang nggak mengerti. Mereka pikir saudara dengan tulisannya demikian. Dengan gampangnya mereka bilang itu firman Tuhan semua. Padahal banyak itu kayak perenungan dia saja. Mereka tidak tahu kalau seseorang itu harus mengalami proses dalam hidupnya. Kenapa Ayub harus mencabut semua perkataannya? Setelah kapan dia mencabut perkataannya? Kan setelah dia dihakimi kan? Tapi apakah Paulus mencabut semua tulisannya? Nggak bisa dicabut lagi. Itulah yang dijadikan jadi Alkitab. Supaya saudara tahu. Karena perintahnya begini saudara. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya apa? Pergilah. Suruh ajarkanlah mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadi itulah bedanya pengajaran Paulus dengan pengajaran rasul-rasul yang lain. Karena perjumpaan dia, jadi ketika dia mengatakan kalau ada orang yang beritakan Injil berbeda dari yang kuberitakan, terkutuklah dia. Orang melakukan itu. Ketika ada dosa dalam jemaat,
Kita harus serahkan kepada iblis. Mereka melakukan itu. Memang mereka melakukan itu. Iya, saudara. Dulu saya anggap juga karena itu firman Tuhan. Saya sepakat juga dengan itu ketika ada seorang hamba Tuhan mengatakan itu. Karena memang dia kutip dari Alkitab. Tapi lupa. Apakah Petrus melakukan seperti itu? Tidak. Tetapi kuasa Tuhan langsung menyambar Ananias dan Safira. Tapi apakah selanjutnya kita masih mendengarkan berita-berita seperti itu? Kan tidak ada, kan? Di masanya Paulus, dia menemukan ada orang-orang yang mati karena salah makan. Salah makan apa? Ketika mereka perjamuan. Cara makan mereka salah. Sehingga banyak di antara mengalami kelemahan. Bahkan tidak sedikit yang mati katanya. Itu kan gak diterangkan. Kenapa bisa begitu? Ini juga yang terjadi di antara kita. Dalam hal ini, saudara, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya orang pada keluar gitu? Iya sih Pak Parlin, kadang-kadang dia nggak bisa ngontrol itunya, ngomongnya. Bisa gitu, silakan. Kurangilah perkataannya. Saya ngomong kayak gitu langsung sama Tuhan kok. Tahu apa itunya? Kamu lebih takut sama mereka. Kamu takut kehilangan mereka? Bukankah engkau bilang kemarin, kamu mau meninggalkan, entah kamu mau lari kemana? Bukankah kamu merasa sendirian kemarin? Tapi ketika mereka bersama-sama, ketika mereka pergi, gimana hatimu? Jujur saudara, saya selalu teringat saudara. Kok bisa ya Tuhan? Berarti Tuhan mereka gak mengasihi engkau ya. Jadi selama ini Tuhan, yang mereka tunjukkan itu apa ya? Lalu, kalau saya sudah melihat saudara kembali, ketika berkali-kali saya minta sama saudara, ayo munculin kameranya, nih gitu. Apa sulitnya ya? Kadang mau gejolak dalam hati. Yang nggak buka kamera nggak usah ikut gitu. Karena kan gitu muncul gitu saudara. Udah di radio aja gitu. Tapi saudara pasti punya alasan. Cuman kadang-kadang kita nggak belajar gini. Apakah semua nggak punya alasan? Apakah istri saya nggak masak? Apakah kami nggak mengantar anak? Masa tuh? Baik ya. Oke, dibaca. Aku ingin saudara-saudariku berdoa bersama aku kepada Tuhan. Ya Tuhan, semoga roh-Mu di sorga menganugerahkan kasih karunia kepada orang-orang di bumi, sehingga hatiku dapat sepenuhnya berpaling kepadamu. Agar rohku dapat digerakkan oleh roh-Mu, agar aku dapat melihat keindahan-Mu di dalam hatiku dan rohku, dan agar mereka yang berada di bumi diberkati untuk melihat keindahan-Mu Tuhan. Semoga roh-Mu sekali lagi menggerakkan roh kami, sehingga kasih kami kepada kami dapat kekal dan tidak berubah. Saudara, inilah doa dia. Diajak yang bersama-sama dengan dia. Marilah kita menaikkan doa ini.
Lihat ya. Dalam diri kita semua Tuhan terlebih dahulu menguji hati kita. Dan begitu kita mencurahkan hati kita kepada Dia, begitu kita mulai mencurahkan hati kita kepada Dia, Dia mulai menggerakkan roh kita. Artinya, itulah mulai Dia itu memulai pekerjaannya dalam kita. Hanya di dalam rohlah kita dapat melihat keindahan. Di dalam roh. Bukan dengan kasat mata. Di dalam roh kita inilah kita bisa melihat penampakan Tuhan itu. Supremasi dan kebesaran Tuhan. Ini adalah jalan Roh Kudus dalam diri manusia. Apakah engkau memiliki kehidupan seperti ini? Sudahkah engkau mengalami kehidupan Roh Kudus? Sudahkah rohmu digerakkan oleh Tuhan? Sudahkah engkau melihat bagaimana Roh Kudus bekerja dalam diri manusia? Sudahkah engkau menyerahkan segenap hatimu kepada Tuhan? Ketika engkau telah menyerahkan segenap hatimu kepada Tuhan, engkau dapat mengalami kehidupan Roh Kudus secara langsung. Dan pekerjaannya dapat terus diwujudkan kepadamu. Pada saat itu engkau akan menjadi seseorang yang digunakan oleh Roh Kudus. Apakah engkau ingin menjadi orang semacam itu? Lalu dia ceritakan ini tentang dirinya. Ketika aku digerakkan oleh Roh Kudus dan menyerahkan hatiku kepada Tuhan untuk pertama kalinya, aku teringat bagaimana aku tersungkur di hadapannya dan berseru. Saya tahu semua kita mengalami. Yang berikutnya ini yang saya bacain. Aku teringat bagaimana aku tersungkur di hadapannya dan berseru, "Ya Tuhan, Engkau telah membuka mataku dan memungkinkanku memahami penyelamatanmu. Aku ingin memberikan hatiku kepadamu sepenuhnya, dan aku hanya meminta agar kehendak-Mu terjadi. Aku hanya ingin agar hatiku bisa mendapatkan perkenananmu di hadapanmu. Dan aku hanya meminta untuk mengikuti kehendak-Mu. Aku tidak akan pernah melupakan doa itu. Aku sangat tersentuh dan aku menangis karena sedih di hadapan Tuhan. Itu adalah doa pertamaku yang berhasil dalam hadirat Tuhan sebagai seorang yang telah diselamatkan. Dan itu adalah keinginan pertama hatiku. Jadi dia menceritakan tentang pengalaman itu. Dia teringat. Apakah saudara teringat pertama kali saudara bagaimana saudara menyerahkan hati saudara kepada Tuhan? Oke. Apakah hati saudara masih seperti itu? Setelah itu, aku sering digerakkan oleh Roh Kudus. Apakah engkau pernah mengalami pengalaman seperti ini? Bagaimana Roh Kudus telah bekerja di dalammu? Aku pikir kurang lebih pengalaman ini dialami oleh semua orang yang berusaha untuk mengasihi Tuhan. Jadi kita mau cerita siapapun hamba Tuhannya, pasti punya yang seperti ini. Cuman perjalanan berikutnya ketika seseorang itu diberikan karunia itu, diberikan kehidupan seperti itu, timbullah dalam perjalanan berikutnya. Dia merasa dikasihi Tuhan, dia merasa dirinya spesial, dia merasa dirinya lebih daripada yang lain, dia merasa punya karunia tertentu sehingga nggak perlu menundukkan diri kepada orang lain. Dia bangun kerajaannya sendiri. Dan mungkin kerajaannya itu jadi besar. Dan dibiarkan. Lalu saudara, ada orang berikutnya. Mungkin seperti kita, seperti saya menyadari keadaan itu. Saya keluar dari situ. Tapi apa yang terjadi dengan diri saya? Apakah langsung Tuhan membenarkan saya? Apakah Tuhan membuat diri saya lebih daripada mereka? Justru bukan.
Justru di depan mata kepala saya sendiri, saya melihat mereka bertumbuh dengan pesat. Dalam arti secara yang kelihatan secara manusia. Itu menguji hati kita masing-masing. Menguji hati saya cukup lama. Cuma saya ingat doa saya, saudara, pada waktu itu. Karena pada waktu itu lagi panas-panasnya, saudara. Di mana yang dulu itu sangat hormat kepada saya gitu. Itu memalingkan muka dari saya. Tapi saya ingat waktu itu. Saya bilang, Tuhan, kalau ini masih berdiri dalam berapa bulan gitu. Karena saya tinggal di sana gitu. Berarti Tuhan, saya nggak ngerti tentang kasih karunia. Saya akan tutup mulut saya. Benar, saudara. Justru makin pesat. Mereka buka cabang di mana-mana, pertumbuhannya pesat sekali. Sejak saat itu, saya mulai belajar tentang Tuhan yang sesungguhnya. Ketika teman-teman saya yang sama-sama kami keluar gitu, ternyata mereka tidak seperti janji mereka pertama ketika mereka keluar. Di situ pun saya belajar. Perlahan-lahan, saudara. 13 tahun kita melihat, saudara. Rasanya nggak layak disebut gereja. Tapi Tuhan terus menyatakan diri secara perlahan. Dan kalau saya bisa bercerita kepada saudara seperti ini, saudara. Saya tahu, saudara, Tuhan sedang mengajarkan kita melalui kemanusiaannya. Kita semua belajar. Gak ada orang yang mengatakan sudah melihat Tuhan. Hanya anak yang melihat Tuhan. Itu firman. Apakah dia berbohong? Lalu kenapa? Bukankah Musa pernah katanya melihat Tuhan berhadapan muka dengan muka? Tapi kenapa Yesus bilang begitu? Apakah sudah nggak terpikir? Terus gimana dong dengan Abraham? Tapi kenapa Yesus belum ngomong seperti itu? Apakah dia itu merasa dirinya lebih baik daripada yang lain itu? Lalu kenapa dia ngomong kayak gitu? Itu mesti kita mikir gitu. Jadi setiap kali kita mendengarkan sesuatu, coba apa maksudnya? Saudara, semakin kita itu melekat dengan dia, perkataan kita ada konsekuensi daripada apa yang kita doakan. Ketika kita mendoakan, Tuhan, aku memberikan kedaulatan kepadamu. Oke? Lalu saudara, dia itu akan mengajari kita dengan lemah lembut. Begini, saudara. Kita harus belajar kapan itu adalah Tuhan yang bicara. Yang dia katakan itu biasanya tidak sama dengan apa yang dikatakan secara umum. Cara dia melihat bukan seperti cara manusia melihat. Itulah kegagalan Samuel. Dia pikir inilah dia. Ketika datang Eliab pertama kali kan. Wow, ini dia pilihan Tuhan yang gagah perkasa bla bla. Datang semua. Tuhan bilang dalam hatinya bukan. Kamu gak punya anak lagi ya? Capek tadi panggilnya gitu. Cuman gimana? Masih kecil.
kecil loh gitu. Aku tugaskan dia di ini, lagi jaga kambing domba. Aku tugaskan dia ke sana. Anak bungsumu kamu tugaskan. Ya udahlah, aku suruhlah dipanggilkan dia sebentar katanya gitu. Lagi waktu ditunggu gitu kan, butuh waktu kan. Pasti cerita-ceritalah Samuel sama bapaknya. Isai. Pak Isai, kamu itu kenapa sih? Masa anak kecil kamu suruh menjaga kambing domba? Terus kakak-kakaknya ini apa kerjaannya? Oh, kerja mereka main perang-perangan katanya. Anak kecilmu, anak bungsumu. Bapak apa kamu ini? Diam-diam Samuel itu ngomong dalam hatinya. Jangan-jangan ini kok tega kali sama anak bungsu kayak gitu. Saudara, ketika kita menanti-nantikan Tuhan menampakkan diri dan dia katakan dia ada di antara kita. Fokus kita itu sama Tuhan, bukan sama manusia. Makanya perempuan Sirofenesia bisa melihat Tuhan walaupun Tuhan pada waktu itu ngomong yang kasar. Tidak baik melemparkan makanan yang harusnya untuk anak-anak dilemparkan kepada anjing. Bayangin. Tapi dia bilang, benar Tuhan. Tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aduh. Itu indah sekali, saudara. Tahukah saudara? Ketika kita makin memandang Tuhan, dari semua manusia, kita boleh melihat ada pekerjaan Tuhan di balik itu semua. Sehingga dalam memandang orang, mungkin yang paling menjengkelkan menurut saudara kemarin, ketika Tuhan suruh saudara memandangnya sekarang, saudara harus rela karena Tuhan punya pekerjaan yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Dia bisa mengubah hati orang. Oke, sudah lewat 5. Baik saudara, saya menyarankan saudara bisa baca sendiri nanti ya. Tapi saya bisa lebih jelaskan setiap hari ya. Nanti kita akan ganti dari mana nanti itunya. Saya belum lanjut sebetulnya. Ini sudah saya bacakan kemarin. Cuman kita perlu mendengarkan lagi gitu supaya kita tahu prosesnya. Supaya kita ini tujuannya jangan ada di sini stigma. Hati-hati terhadap firman Tuhan yang kita baca. Tuhan sedang menolong kita. Dia mau mengajari kita secara pribadi. Itu di atas Alkitab, bahkan di atas ini juga. Supaya terbukti kalau Tuhan bekerja setiap hari. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh menikmati Engkau. Sepanjang hari ini Tuhan kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom.